Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Iya, tetap semangat ya, pasti bisa. Baik. Ya, baik. Kita mengawali kegiatan belajar kita agama Islam pada hari ini bareng-bareng kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini menjadi belajar yang berkah. Ya, jika berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, pada kesempatan yang lalu kalian sudah belajar membaca ayat-ayat Al-Quran pada surat Al-Hujurat dan surat Al-Ma'idah, dan juga kalian sudah mengirimkan tugas untuk memilih membaca salah satu ayat dan juga menulis salah satu ayat sesuai dengan instruksi dari Pak Irfan dan yang sudah kalian kirim di Google Classroom. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita masih tentang surat Al-Ma'idah dan surat Al-Hujurat. Nah, ini pada halaman 61 silahkan kalian persiapkan. Kita akan belajar ini. Masih tentang tema indahnya saling membantu dan hidup rukun. Ya, di bagian kedua kita akan memahami isi Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Di buku kalian bisa melihat pada halaman 61. Baik anak-anak, sesudah kalian belajar ini diharapkan nanti kalian bisa memahami isi Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan isinya Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ini diharapkan seperti itu. Ya, kita mulai. Pak Irfan akan baca dan nanti saya minta tolong salah satu kalian untuk membaca terjemahnya ya. Yang kita pelajari di surat Al-Ma'idah ini ya. Ini hanya potongan ayatnya saja. Surat Al-Ma'idah ayat 2 itu panjang sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini arti dari potongan surat Al-Ma'idah ayat 2. Nah, isinya apa? Nah, kita lihat isinya apa.
isi atau kandungan surat Al-Maidah ayat 2 ini apa? Ya. Isinya penggalan Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat kedua ini yang sudah kita baca di awal tadi, ini berisi tentang ajakan tolong-menolong. Jadi poin pentingnya adalah isinya tentang ajakan tolong-menolong. Tapi harus diperhatikan di sini. Dilanjutkan, tolong-menolongnya dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kebajikan itu yang baik-baik dan takwa. Nah, takwa itu apa? Nah, nanti kita bahas di belakang. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, di sini kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Yang boleh kita saling tolong-menolong itu perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi tidak boleh tolong-menolong kok perbuatannya dosa atau memusuhi, itu tidak diperbolehkan. Misal, kalau pas sekolah ada teman kita yang ngajak bolos, nah hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama, ikut pengajian, atau mengikuti sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Seperti itu. Nah, begitu pula jika ada teman ngajak nonton televisi atau main video game terus-menerus, sehingga lupa makan, lupa belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang ngajak kita belajar bersama, yuk belajar bersama, kita harus mau bergabung. Karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah. Jadi anak-anak, inti dari surat Al-Maidah ayat 2 adalah mengajak untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Intinya yang baik-baik. Nah, takwa itu apa? Takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pasti kalian sudah biasa dengar kata ajakan takwa setiap kali mendengarkan khutbah Jumat. Mesti itu. Khotib yang ada di atas mimbar itu pasti setiap khutbah pasti ngajak untuk takwa. Takwa. Ayo kita tingkatkan takwa. Seperti itu. Baik. Apakah ada yang mau bertanya tentang surat Al-Maidah ayat 2 ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Intinya surat Al-Maidah ayat 2 ini adalah tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu diingat baik-baik. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan tentang Al-Maidah ayat 2, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya Mas Ibu. Artinya
pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Ya, terima kasih Mas Diko. Jadi terjemah dari surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini. Yang dimaksud pada hari ini nanti ada berhubungan dengan haji wada. Apa itu? Nanti kita bahas ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Untuk mengalahkan agama Islam maksudnya. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Orang Islam tidak boleh takut kepada orang kafir dan orang-orang yang beragama yang lain. Tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Takutlah kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Nah, apa isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3 ini? Nah, anak-anak, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya takwa. Takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada orang lain, apalagi hanya dengan orang-orang kafir. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Haji wada itu apa? Haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Haji yang paling akhir, karena sesudah haji wada ini Rasulullah sudah tidak melaksanakan haji lagi sampai beliau meninggal dunia, sampai beliau wafat. Maka disebut dengan haji wada atau haji terakhir. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu surat Al-Maidah ayat 3 ini yang menyatakan apa? Bahwa pada hari ini, pada haji wada ini, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan aku, kata Allah ridho agama Islam sebagai agamamu. Yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Agama-agama sebelumnya sudah disempurnakan oleh ajaran agama Islam. Maka dengan adanya ajaran agama Islam, seharusnya agama-agama yang lain itu mengikuti ajaran-ajaran agama Islam. Tetapi kita tentunya tahu banyak saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh memaksakan untuk mereka memeluk agama Islam. Tapi kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah agar bisa memeluk ajaran agama Islam. Karena Islam ini agama yang sempurna. Nah ini. Jadi pernyataan Allah bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan agama yang diridhoi oleh Allah ketika Rasulullah Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Nah, anak-anak, pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini diharapkan kita harus takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti takwa tadi, segala perintah Allah, semuanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan. Dan semua larangan, segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Apapun itu. Perintah Allah sholat, ya laksanakan sholat.
Allah melarang untuk mencuri, ya hindari mencuri, kita harus jauhi mencuri. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita lakukan? Harus kita yakini dan amalkan. Pertama diyakini, kedua diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam ini, sekaligus meridhoi, Allah ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Nah, di samping itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Harus syukur. Syukur nikmatnya apa? Syukur nikmatnya kalian, kita semua, termasuk anak-anak yang ada di sini ini diberi nikmat hidayah Allah dapat memeluk agama Islam. Orang tuanya ya Islam, mbah-mbahnya Islam, sampai kamu juga beragama Islam. Itu adalah nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kamu dapat makanan enak, nikmat kamu bisa mendapatkan barang-barang yang kamu sukai, itu masih kalah dengan nikmat kamu memeluk agama Islam. Nah, gitu ya. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya tentang surat Al-Maidah ayat 3. Silahkan. Zaki, ada pertanyaan tidak kepada Pak Irfan? Mas Bowo? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik, kita lanjutkan untuk surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Mas Zaki, silahkan minta tolong untuk dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu cari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu mengunci sebagai yang lain. Kadang kamu yang suka mengangkat daging saudara yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya, terima kasih Mas Zaki. Jadi di sini surat Al-Hujurat ayat 12 artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Di sini kita sebagai orang beriman diseru oleh Allah, dilarang melakukan 3 hal. 3 hal itu apa? Prasangka, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas bersama. Nah, inilah anak-anak kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Saya berikan ilustrasi di bawah
agar lebih bisa membayangkan. Ya, pada ayat ke-12 ini dinyatakan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah berprasangka, prasangka buruk. Nama lainnya adalah suudzon. Nah, jadi istilah dalam bahasa Arabnya namanya suudzon, berprasangka buruk. Kita dilarang berprasangka buruk terhadap orang lain karena berprasangka itu dosa besar. Ya, jadi nggak usah buruk sangka, nggak usah kepoin orang. Apa ya, berburuk sangka, jangan ojo-ojo kayak gini. Jangan-jangan dia ngomong ke aku. Wah, itu namanya berprasangka buruk. Nah, itu kepoin orang itu nggak boleh. Apalagi kepoin orang ngerasa buruk sangka kepada orang lain, itu tidak boleh karena dosa besar. Nah, di samping itu, hal yang kedua apa? Tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nggak boleh nyari-nyari kesalahan orang. Nah, ini jangan mengawasi orang lain, jangan mengintai geraknya, jangan membuka aibnya, dan jangan menyelidikinya. Ini jangan, ini nggak boleh. Ya, cari-cari kesalahan orang itu nggak boleh. Kecuali tugasmu adalah sebagai penyidik atau polisi, nah itu lain. Tapi kalau kita orang biasa, nggak boleh nyari-nyari kesalahan orang. Nah, ini hal yang kedua yang dilarang oleh Allah di surat ini, di ayat ini. Lalu apa? Yang ketiga, atau bergunjing. Karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Bergunjing itu apa? Ngerasani. Ngerasani itu bahasa Arabnya hibah. Hibah. Ngerasani atau bergunjing itu adalah perbuatan yang Allah tidak suka. Allah mengibaratkan ini, bergunjing itu seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Ini kepala dipangan, ini kaki dibumboni kayak saus pangan. Jadi kalau kamu ngerasani teman, ngerasani orang lain, sampaikan juga terutama kepada ibu-ibu dan mbak-mbak. Ya, yang suka ngerasani itu biasanya ibu-ibu sama mbak-mbak. Itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ya, mesti jijik kan? Ya, jadi pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjauhi 3 sifat. Sifat apa? Sifat prasangka. Ya, sifat prasangka atau suudzon. Kemudian yang kedua, mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu yang ketiga, bergunjing, hibah atau ngerasani. Karena semua perbuatan itu dosa. Allah menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Seperti ilustrasi pada gambar ini. Kenapa di sini gambarnya adalah perempuan? Karena rata-rata yang suka bergunjing, suka ngerasani, suka hibah itu adalah perempuan. Mbak-mbak, ibu-ibu, seperti itu. Nah, berarti kalau Allah menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Ya, wong makan ayam, ya, Prabowo makan ayam, ayamnya isih mentah, kira-kira piye, Pak? Nggak enak, Pak. Nggak enak ya? Nah, nggak enak. Mesti nggak enak. Apalagi ini makan daging manusia. Daging manusianya sudah jadi bangkai. Sudah mati. Mesti nggak enak. Kalau Allah menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang memakan daging saudara yang sudah mati, itu jijik banget.
Makanya kalau orang ngerti perumpamaannya seperti ini, pasti orang itu tidak akan bergunjing. Karena mesti orang bergunjing itu jadinya jijik. Wong rasane itu jijik. Nah, oleh sebab itu taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah larangannya. Termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jadi nek temanmu jelek, ora usah dicerita-ceritake. Jika kita telah berbuat salah, kok ternyata kadung terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan salah, termasuk suudon, mencari-cari kesalahan orang lain, atau bergunjing rasani hibah, atau dosa-dosa yang lain, sudah kadung kita berbuat salah, sudah terlanjur kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Segeralah bertobat. Ya, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertobat, minta ampun kepada Allah. Kalau salahnya kepada orang lain, sesama manusia, kamu ngerasani Randi misalnya, Randi ngerasani Prabowo, berarti Randi harus segera minta maaf kepada Prabowo. Maaf ya Wok, aku ini ngerasani kue. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, ya kita harus minta maaf. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, ya tinggal kita baca istighfar. Kita bertobat. Terus sholat sunnah taubat. Diikuti bertakwa kepada Allah, memperbanyak berbuat baik, perintah-perintah Allah dilakukan, kemudian larangan-larangan Allah ditinggalkan. Jangan diulangi lagi, nek wis bertobat, kalau udah salah bertobat ya udah berhenti, stop. Itu jenenge ora tobat tenanan, jenenge tomat, bertobat terus kumat. Nah itu nggak boleh seperti itu. Nah, kenapa kita harus segera bertobat? Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, ingat Allah itu masih menerima tobat dan kasih sayangnya itu sangat besar. Jadi nggak usah pesimis, aja terus, alah, aku dosaku sakeh, apa aku ditompo ya tobatku, apa aku mlebu swarga ya. Nah, tidak usah seperti itu. Nah, Allah Maha Penerima Tobat, nggak usah pesimis. Allah kasih sayangnya sangat besar. Kalau kamu anak Islam merasa salah kemudian bertobat pada Allah, langsung insya Allah dosa-dosanya diampuni. Itu. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang kandungan surat Al-Hujurat ayat 12? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kita lanjut di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Saya akan baca ayatnya, nanti minta tolong Mas Prabowo untuk membaca artinya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Silahkan Mas Prabowo. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, terima kasih Mas Prabowo. Oke, ini terjemah surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, yang diseru adalah semua manusia. Kalau tadi di ayat yang ke-12 yang diseru orang-orang beriman, ini semua yang manusia, yang mengaku dirinya manusia. Berarti tidak pandang laki-laki, nggak pandang perempuan, nggak pandang agamanya, nggak pandang orang mana, pokoknya manusia. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Awalnya manusia itu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Dua orang tok, satu laki-laki, satu perempuan. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian kami, kata Allah, Allah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsanya banyak. Dunia itu banyak. Ada Indonesia, ada Amerika, ada Arab, ada Eropa, ada Cina, dan lain sebagainya. Dan bersuku-suku. Di Indonesia saja sukunya banyak. Suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Irian, macam-macam. Apa tujuan Allah menjadikan kita manusia ini banyak bangsa, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Tujuannya apa? Agar kamu saling mengenal. Dan kenalan tahu. Mengenal itu butuh proses. Gimana Prabowo mengenal orang Amerika? Mestinya Prabowo harus ngerti bahasa orang Amerika. Nah, kudu iso bahasa Inggris berarti. Bagaimana Randi bisa mengenal orang Arab? Ya harus bisa bahasa Arab. Itu. Nah, gimana Divo bisa mengenal orang Cina? Ya harus bisa bahasa Cina. Nah, disinilah tujuan kita saling mengenal itu, kita memperbanyak ilmu, terutama ilmu bahasa. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ini catat baik-baik ya. Jadi bukan orang Cina, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang Amerika. Yang paling bagus tidak di antara satu itu. Tapi yang paling bagus, paling hebat, paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling hebat dalam melaksanakan perintah Allah dan paling hebat dalam menjauhi larangan Allah. Ingat, sungguh Allah Maha mengetahui. Ngerti, mengetahui yang kamu lakukan dan Maha teliti. Teliti banget apa yang kamu kerjakan. Baik. Inilah kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang takwa. Nah, oleh sebab itu tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Allah tidak melihat rupa kita, nggak melihat bentuk kita, kita keturunan siapa, kita orang mana, tidak. Tapi Allah melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita. Nah, disinilah takwa. Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan banyak sekali, termasuk kalian ya. Kalian kelas 6 ada laki-laki, ada perempuan. Di rumah kalian pun juga ada laki-laki, ada perempuan. Ada bapak, ada ibu. Nah, manusia itu sukanya berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa.
Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok, seperti kalian suka ngumpul-ngumpul. Nggak mungkin kalian sendirian, nggak mungkin. Karena kita ini makhluk sosial, butuh satu sama lain. Nah, ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Apakah dulu ketika kamu kelas 1, ketika kelas 1, ketika TK, sudah saling mengenal belum? Mas Prabowo ketika kelas 1 sudah kenal sama Zaki belum? Belum. Belum. Gimana kok bisa kenal? Kenalan, Pak. Nah, karena kenalan ya. Nah, tahu kesukaannya juga ya, hobinya juga ya. Ya, jadi jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lain. Ini tujuan kita tadi diciptakan Allah bersuku-suku berbangsa-bangsa. Nah, dengan saling mengenal, kalian sudah kenal sejak kelas 1, bahkan ada yang sejak TK. Nah, kita akan memahami, oh sifatnya Prabowo itu gini, sifatnya Randi itu gini. Oh, nek pas marah, itu bujuke seperti ini. Nah, tahu hobinya masing-masing. Oh, senengannya bal-balan, sepak bola. Oh, senengannya makanannya ini, gorengan. Seperti itu. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif, suudzon tadi, atau saling bergunjing yang tidak benar. Ngerti ya Prabowo nek kaya ngono ki gojekan, guyon. Jadi orang tukaran, orang jotos-jotosan bar kuwi. Karena apa? Oh Prabowo ku guyon. Nah, makanya tidak usah berprasangka negatif. Nah, sehingga sesama teman akhirnya mengenal, ngerti. Nah, dengan demikian tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar. Tidak ada ya. Atau yang paling baik. Aku yang paling benar, aku paling apik. Bahkan orang yang rajin sholat pun tidak boleh menganggap dia paling hebat, paling soleh, paling benar, tidak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, yang ngerti yang paling bertakwa di hadapan Allah siapa? Ya Allah sendiri. Pak Irfan tidak boleh menganggap Pak Irfan paling mulia, paling hebat, paling bertakwa. Tidak boleh. Bisa saja di antara kalian lebih hebat, lebih takwa, lebih mulia dari Pak Irfan. Nah, maka kalian sebagai murid-muridnya Pak Irfan, harapan Pak Irfan, kalau di surga kok ternyata kalian wis masuk, Pak Irfan belum ada, tanya ke sama Allah, ya Allah Pak Irfan mana? Aku pengen Pak Irfan masuk surga bareng-bareng sama aku. Nah, gitu ya. Karena apa? Allah Maha mengetahui, lagi Maha teliti. Inilah anak-anak kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kita ini semuanya adalah sama di mata Allah. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling mulia. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Paling bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Baik, sampai di sini. Adakah yang mau bertanya? Kita sudah bahas. Yakin ini. Kita sudah bahas 4 ayat, kandungan 4 ayat. Surat Al-Ma'idah ayat 2. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 13. Semuanya itu mengarahkan kita kepada satu kata, yaitu takwa. Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang ngomong ke, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Kebajikan takwa. Intinya tentang takwa. Sampai ke surat Al-Hujurat ayat 13 ini kita langsung diarahkan. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Oke, anak-anak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Pak Irfan akan berikan tugas. Tugasnya akan Pak Irfan share di Google Classroom yang ini.
Ya. Banyak Ada 10 soal. Kalian nanti kerjakan di buku tulis. Contoh soal nomor 1 ini ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Iki surat apa iki? Al-Maidah ayat 2. Ayat 2. Nah, suruh ngartikan arti potongan ayat di atas adalah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nanti tuliskan di buku tulis kalian. Terus lanjutkan sampai nomor 10. Ini sebutkan 2 contoh perbuatan tolong-menolong yang dibolehkan dalam Islam. Boleh diceritakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kamu pernah nolong apa? Nah, sampai ke nomor 10 tuliskan pendapatmu bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa agama Islam itu adalah agama yang paling sempurna? Silahkan kalian tuliskan pendapat. Adakah pertanyaan tentang tugas ini? Jelas? Jelas ya? Oke, silahkan nanti bisa dikerjakan. Kalau anak-anak sudah memahami isi dari kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, kita akhiri bersama-sama pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Baik, sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah bergabung di Zoom Pak Irfan. Pak Irfan mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Jangan lupa tugasnya dilaksanakan, tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.